Oh my god, Kawil, aku denger ada suara orang teriak kayak gitu. Gila ini serem. Gak enak banget rasanya. Apa sih kayak abu vulkanik gitu bro ya? Bener. Dia bawa tongkat sih, ini utusan fix sih, utusan Tuhan nih. Gua gak tahu nih siapa orangnya ini. Tapi dia pakaiannya dia pinter, dia nyamar ya Kak Adam Iya, ya, kayak jadi orang- penduduk. Kami itu kayak nangis, terus kayak dia ngomong kayak ya Allah gitu. Kami ingin mati itu di jalanmu salah satu itu. Hewan aja ngomong kayak gitu ya. Itu remaja-remaja sama kambing gitu. Oh. Emang iya, emang ada. Ada yang mau lari lewat perairan, Iya. udah siapin kapal tapi tetap nggak selamat. Posisinya kayak begini. Dosa yang terbesar dia, masyarakat ini suka banget ngebentuk Tuhan seperti kayak hewan. Hah? Kepala kambing. Jadi itu Tuhan mereka bilang gitu. Oke. Energi satanik tuh kayak minimal. Karena sudah parah daripada yang terparah, Willy, kata Keris. Jadi kayak enggak. Bahkan satanik sendiri kayak Udah. selalu dah gue gak mau ikut campur ke Pompei lu katanya. Tapi by the way, hewan-hewan itu dipakaikah untuk yang lain bang? Do you know what I mean? Dipakai. Tapi ada memori pas lo nanya gue langsung dapat. Itu remaja-remaja sama kambing gitu. Oh. Emang iya, emang ada gitu Anjir. loh. Remajanya cowok apa cewek bang? Cowok. Dam. Hah? Aduh. Lihat Dam, ini lebih sick lagi. Mungkin remaja-remaja yang sama ya, habis selesai make atau apa, terus kan kambingnya dipenggal atau apa gitu kan, kepalanya dibuat main sepak bola. Lu lihat nggak? sepak bola aku lihat lo bener. Goblok, Dizolimi ditendang-tendang banget. gitu. Kepalanya men. Oh inilah, Oh my gue God. baru ternyata doa hewan juga didengar ya, gue baru sadar nih. Kamu lihat aja sih di sepak Iya, bola aku lihat yang di sepak kasihan ya, kepala loh. darahnya kemana-mana tapi mereka ketawa-ketawa. Dan itu remaja, Anak-anaknya. iya anak-anak, Iya, bukan orang bener. dewasa. Bener, Oh bener. my god. Aduh, itu nggak sakit apa nendang gigi kambing gitu kan? Poin Nggak tahu. poin kedua, Ya. si manusia ini, si orang ini ngomong menzolimi orang tua walaupun bukan orang tua kita. Jadi Nah, kayak Itu gak sih Kak Adam yang tadi aku lihat di penjara yang ada bapak-bapak, dia kan di penjara, dia bener-bener diperlakukan gak baik lah. Terus udah gitu penjaganya kan dia nginget anaknya kan Elias gitu, si bapak ini ngomong Elias gitu. Terus udah gitu penjaganya bilang hahaha, kamu budak, anakmu tetap akan menjadi budak kayak nah, gitu. itu Jahat gak ada nggak sih? perkemanusiaan kan Jis? Iya betul. Lu tau bang, dia ada memori ibu-ibu lagi duduk disepak sama tentaranya. Disepak kepalanya. Buset. Ya ibaratnya lo pernah nonton ini gak? Udah setua apa dia? Intinya tua lah, wanita Oke, tua oke, terus oke. disepak kepalanya tanpa ada kasihan gitu loh. Oke. Ada lagi bang? Gue baru dapat poin kedua. Oke. Ada lagi guys, kita langsung masuk ke tempat yang tertargetkan aja gimana? Aku lihat vision. Banyak dosanya sih, gue bingung bang Iya. jelasinnya. Lu nggak ada memori-memori mereka lagi begituan apa bang? Males sih, Bo. Nanti gue cari. Ya, Ini mau jelasin dulu silakan. Ini aku agak nyasar, ya sebenarnya bukan nyasar sih, tapi tiba-tiba vision tertuju ke. Jadi itu kan tadi kita di satu jalan itu kan, nah di daerah kanan sononya itu kayaknya daerah pemerintahan deh. Terus memang orang pemerintahan ini benar-benar jahatnya luar biasa ya menurut aku. Dia kayak cuman peduli untuk memperkaya diri intinya. Cuman mengorbankan orang. oke. Jadi budak-budak itu juga gak dibayar sama sekali. Ya pasti, itu konsep budak tuh kayak gitu Ya. nggak dibayar lah. Masalahnya mereka itu kayak memperkaya diri dengan apa ya, dagangnya kayaknya jago deh.
Either dagang atau enggak jual jasa. Pokoknya kayaknya dagang deh. Ya sama jual diri. Iya, pokoknya ada dagang kayaknya lumayan Copet, deh Lin. dia. Kenapa? Konsep copet juga. Budak-budak itu dilatih untuk nyopet. Lihat deh. Hmm. Jago banget. Orang-orang biasa sama budak itu kayak tiba-tiba bang kecopet aja gitu barang-barang. Oke, guys, yuk kita masuk ke ranah selanjutnya. Kita mau kemana? Villa de Misteri itu atau kita ke teaternya atau langsung ke tempat persembahan itu? Oh, teater tadi aku lihat sedikit vision sih. Teater yang Iya. namanya? Tempat gladiator dan lain-lain lah, tempat hiburannya Itu para sebenarnya masyarakat Pompei. memang tempat hiburan sih, tapi ada vision ini aneh banget deh. Kayaknya ada budak yang nggak tahu, kayaknya dia salah apa, terus dipermalukan di situ. Dan orang-orang Oke. kayak sorakin iya kayak gitu, menjelek-jelekan. Ada vision kayak gitu. Apa bang? Dosa yang terbesar dia kata manusia, kata orang ini, dia bilang yaitu dia masyarakat ini suka banget ngebentuk Tuhan seperti kayak hewan. Hah? Kepala kambing. Jadi itu Tuhan mereka bilang gitu. Oke. Nah, Ya. jadi kayak istilah kasar mensekutukan Tuhan gitu loh. Tapi dalam bentuk yang Tidak senonoh. senonoh gitu loh. Pokoknya di situ. Ya, itu dewapan itu ya. Iya. Terus yang paling ini menurut dia ya. Gue kan cuma nanya nih sama dia. Yang paling Tuhan murka adalah dia dibentuk seperti kambing gitu loh. Watung kambing. Terus dimandiin darah sama dia. Udah dianggap Tuhan itu pantuk kambing. Terus dimandiin darah sama dia. Oh, Nah di situ Tuhan sangat amat murka dia di situ. oke. Kayak kita pindah tempat kali ya. Tunggu bang, Hah? gue pengen nanya sama dia. Ada pesan nggak buat para manusia di era sekarang? Dia pasti tahu lah kita di era yang berbeda kan. Intinya dia bilang jaga anak-anak atau keturunan kalian. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Pokoknya seperti itu. Oh, I Jadi see. intinya kalau kita punya anak, kita punya keluarga itu dijaga. Jangan sampai semua kejadian-kejadian di wilayah ini itu terjadi lagi Oke. di zamannya kita. Hmm. Gue nggak tahu ini orang siapa. Oke, siap. Terima kasih. Bro Willy, gimana? Kita langsung ke cari target lain, bro. Mas Willy mau di mana? Aku ikut. Mungkin udah waktunya kita mencari sosok demon di sana ataupun wawancara sama astral yang memang salah satu korban dari abu dari vulkanik tersebut. Gimana ya? Gue masih mana mikrofon? Gue masih nggak bisa jelas banget kecuali yang hari H yang ngeliat si Gormoth itu. Nggak tahu gue ketarik banget ke situ. Kayak dia tuh standby. Begitu gue nanya penjelasan dia ngasih penjelasan tapi di standby. Oke, Itu hari H sih. gimana bang? Udah dapat bang? Bisa ke sana bang? Mas Willy mau kemana sekarang? Lo ada ide? Terserah mau yang villa penyembahan atau mau pas hari H yang gue ngeliat ada 3 sosok besar Kalian ini. mau Disney mau? Enggak nggak apa-apa. Aku. Ya udah kalau kita hari H gimana? Oke, Iya, hari H Hari H hari H gue dulu ya. Kita berapa menit lagi? Setengah jam. Hari H dulu ya. Hari H aja. Ya Tuhan, ikutin tenaga Oke. gue ya Tuhan. Jika emang kau berkehendak ada message dan yang diperlihatkan oleh Gormoth terjadilah. Gormoth. Dia bilang, kalian sudah sampai sepertinya. Wait, berempat atau berlima nih? Wih, panas banget anjir. Oh, wajib. Gila panasnya guys. Kayak api ya? Iya, Api depan bener. muka. Api bener. Oke, gue jelasin dulu ya. Di depan gue, Bo, ada 3 sosok. Ini kayak kita freeze in time gitu loh. Si Gormoth itu yang pemimpinnya kayaknya bentuknya kayak Liberty. Pakainya terusan hitam. Mukanya gak jelas, gila. Gue gak pernah ngelihat entitas gak jelas gini. Terus di kiri kanannya ada sejenis, kayaknya angel deh. Tinggi, mereka bertiga ini tingginya kayak Attack on Titan gitu loh, tinggi-tinggi gitu. Si Gormoth ini yang bertugas untuk, ini udah mulai agak-agak kayak Marvel ya. Si Gormoth ini yang bertugas untuk abu vulkanik, finishing kayak dikubur semua. Si 2 malaikat, itu lo lihat nggak Dam? 2 malaikat putih kiri kanan gede banget. Lihat. Itu untuk bejekin tanah gitu loh. Jadi mungkin gempa bumi atau apa, gue nggak tahu. Terus yang gue kaget, ini gue sampai mikir ini vision gue halo apa gimana? Angin panas dan api itu kayak gue ngeliat bentuk sejenis naga loh. Hah? Sampai gue pikir, lo lihat nggak Dam? Lo gak halus Mas Willy. Lo lihat Ada juga? Intuisi datang ke gue kayak Naga, men. pendusta kali. Hah? Pendusta? Pendusta lah kalian kalau menutupi semua yang kalian lihat gitu loh. Oh, nah, oke gue jelasin lagi ya. Jadi
kalau menurut arkeolog dan sejarawan, pas hari H tuh aneh di Pompei itu. Harusnya angin tuh bertiup ke arah yang menjauh dari Pompei kan. Iya, iya, iya. Kenapa pas meletus itu anginnya ke Pompei? Nah itu gua rasa unsur naganya itu deh. Jadi gua ulang, naga itu bagian yang in charge untuk distribusi angin panas dari gunung. Si Gormoth itu yang abu vulkanik yang finishing, sedangkan dua malaikat besar itu yang bagian bumi, tanahnya goyang semua. Wow. Apalagi si Gormothnya bilang sebenarnya sudah ada tanda-tandanya, dan itu dari burung-burung pada terbang semua katanya sebelum itu. Burung-burung pada hidup semua katanya. Tidak ada yang selamat di sini. Kalau kalian sekarang di sini berupa fisik pun kalian tidak akan selamat katanya. Setuju sih. Itu dekat air gak ya kalau boleh tahu? Kayaknya sih. Panas, Di sini debu. panas air. Tapi Karena ada yang mau lari lewat perairan, Iya. udah siapin kapal tapi tetap nggak selamat. Posisinya kayak begini. tidak. Sebelum mereka bisa melarikan diri, abu vulkanik sudah mengubur mereka katanya. Kenceng banget angin. Angin dan abunya tuh parah banget bro, belum Karena- lagi panasnya. Iya, karena secara mungkin ya teori dan lain-lain ya, abu vulkanik untuk bener-bener kena ke seluruh area itu tuh kan membutuhkan waktu yang agak lumayan lama bro. Iya itu Tapi 24 jam doang. Tapi ini bisa cepat banget gitu loh. Itulah Gua kerja rasa kami di hawa katanya. panasnya itu. Bang. Iya, hawa panasnya itu sih. Lo pernah bikin api kan, api unggun. Nah, muka kita api unggun. Iya, Itu aja gitu. udah panas banget. Kayak gitu. Tapi lebih panas lagi kayak mungkin muka kita. Ke tengah bang. Kayak muka kita benar-benar kayak ke api itu sendiri bang. Oke. Karena ini kalau ya ini kayak 5 kali atau 10 kali dari bom atom gitu panasnya gitu loh. Ya wajar lah. Langsung meninggal kan. So, gimana? Udah sih, informasi cuma itu doang. Dia hanya ngasih lihat pemandangan yang mengerikan doang, tapi dia nggak kasih message lain. Maksudnya apa Gormoth? Message ini? Ya kamu harus melihatnya ke gua maksudnya. Kamu yang paling, ini gua nggak ada maksud apa-apa ya. Kamu yang terpilih untuk melihatnya katanya. Tapi dia nggak ngasih message apapun sih. Jadi kayaknya di balik setiap bencana alam tuh ada intervensi kubu kanan. Kalau yang memang Tuhan berkehendak ya. Iya. Itu ada beberapa budak waktu itu benar-benar udah pada riweh, teriak-teriak gitu kan. Terus ada beberapa budak yang aku lihat mereka malah bersyukur bahwa mereka akhirnya sudah bisa lepas dari penderitaan. Walaupun mereka mati juga. Tapi ada beberapa penemuan mayat-mayat ya istilahnya udah jadi mumi gitu kan ya. Yang memang dia itu budak tapi mereka meninggalnya tuh kayak tenang gitu loh bentuknya Iya. loh. Yang orang kayaknya malah yang kayak Iya, nggak kayak tersiksa terima. gitu gak sih? Bener. Gimana guys, kita langsung menuju ke sana aja. Baru kita ke santapan terakhir yaitu adalah Demon di sana. Oke, mau kemana nih sekarang? Thank you Gormoth. Thank you Gormo. Gue pengen ngobrol-ngobrol sih sama mungkin ya sama astral di sana yang istilahnya roh atau jiwa penasaran yang nggak diterima kemana-mana. Sebenarnya apa sih sudut pandang dari dia? Coba cari yang talkatif aja bro. Berarti Paling gini aja, kita pindah ke real. Real time. world ya. Nanti gue panggil, terserah kalian mau ngomong sama siapanya. Berarti Itu kita aja kali. berarti kita balik dulu nih Balik supaya dulu. oke, ya udah. Kita balik ke real time ya. Ya, real time tuh ke tempat sekarang kan kita. Bukan di studio ya, tapi di situ tetap. Oke. Oke, yuk, gue ikut. Ya Tuhan, bawa kami pada waktu yang tepat. Oke. Bentar, dada gue agak sakit. Tadi kena sesuatu. Gue bangunin aja kali jiwa-jiwanya ya. Terserah kalian mau manggil yang mana ya. Yes, Boleh. Ai. Boleh. Sorry. Mereka jiwa-jiwa bangunlah terus kamu Tuhan. Kok yang bangun bukan arwah sih, Dam? Kayak Kayak legenda mumi gitu loh. iya aku setuju sih. Dam, stop deh, Dam. Zombie. Ramein, kurang rame Mas Wil. Tapi kok mereka kayak zombie ya Kak Adam ya? Iya kayak zombie.
datangnya ke arah kita ya. Dam, stop. Serem. Stop, Dam. Ini yang bangun bukan arwah sama sekali. Kak Adam, atau aku mau ke daerah villa aja. Tempat aku ketemu sama Maria. Maria itu Coba. Maria. Kenapa? Frekuensi lo mengganggu. Oke. Maria itu adalah wanita yang berbaju merah yang aku pernah ketemu dulu waktu aku ke Italia. Jess, Yang di sebelum Pompei. kamu kesana, kakak boleh eksperimen sesuatu. Boleh, apa? Ntar kakak harus nih. Wah, Dam, lu tuh tadi sengaja nggak? Lu tuh tadi bangunin apa, Dam? That's not arwah, Dam. Itu sesuatu yang kalau orang paranormal geblek kesana make itu, ke satu dia bikin dosa, kedua itu yang dipakai buat nyantet. Oh, Lu bangunin apa Arbis itu kayaknya tadi? sih, jenisnya arbis. Arbisnya tapi kok kayak yang film mumi tengkorak-tengkorakan gitu sih. Iya. tapi dia dari Rus sebelumnya kota Pompei itu. Pantesan memori ini satu ada kesan terlarang, disegel bagi orang-orang siapapun ya. Gue tadi sakit dadanya, kayaknya nggak boleh deh. Ini kalau tadi Adam pas keliling ini, yang bangun tuh kayak sejenis pasukan astral, yang itulah yang dipakai orang-orang pinter buat nyantet, bikin mimpi buruk lah, bikin kayak gitu-gitu. Tapi ketika dukun berani begitu, ya udah dosa tanggung sendiri. Oke. Aku udah boleh pergi. Boleh, Jess? Silakan Jess. Mau Kita ngikut di belakang lo. Ikut, Oke, Jess. ya udah ikut. Ini di mana? Aku udah sampai sih. Oke, gue juga udah sampai. Bentar guys, kayaknya aku nyasar deh guys. Kamu real time atau memori, Jess? Aku real time udah. Dam, kok setiap kali kita mau ngeliat apapun di Pompei ini kayak ada entitas yang jaga, kayak nggak boleh ya? Kenapa ya, Dam ya? Kayak nggak boleh diobrak-abrik gitu loh memorinya atau apapun di Pompei. Yang jaga bukan kubu kiri sih, Dam. Mungkin supaya kita nggak Kubu kanan ini. Merusak sejarah kah? rusak gitu. Karena ini sebagai sebuah saksi dan bukti sih Mas Win, bahwa tempat ini adalah itu hukum Tuhan. Hukum gitu. Tuhan. Atas semua yang terzolimi sih. Ya itu kali ya, doa siapapun yang terzolimin tuh bakal dikabulin. Gini, Jess. Kontak deh Maria deh. Kontak. Maria. Ada legend tadi. Aku bantu Willy katanya. Maria. Aku dengar ada suara perempuan sih, tapi It sounds like iya Arbis sih. iya Sounds dia like Arbis, dia ya. takut. Kenapa ya Kak Adam? Kayak gitu loh. Iya. Dam, mikrofon, Dam. Kayak dia takut kenapa ya? Iya makanya. Coba lo ngomong. Tapi dia arwah. Iya, coba lo ngomong. Maria. Kamu ingat gak? Tahun 2016 lalu, kamu yang megang kaki aku. Kamu minta tolong dengan rasa penuh penyesalan. Aku tahu kamu istri salah satu pejabat itu. Dia kenapa ini ya kayak Gemeteran. gemeter nolak, takut Kayaknya gitu. sesuatu yang ditakutin tapi apa? Tapi yang jelas bukan kita sih. Ya itu 3 sosok tadi, Dam. Dia bener kan pakai baju merah kayak Kak Adam. 3 sosok tadi itu siapa? Gua rasa somehow dia tahu deh yang Gormoth dan kawan-kawan itu. Oh, oke. Tapi dia nggak mau cerita. Coba ya Jess tanya. Tapi pelan-pelan. Kamu ngelihat ya sosok besar yang menghancurkan Pompei ini gitu. Dia cuma ngangguk sih Kak Wil. Ya udah, confirm. Coba kayaknya dia mau deh. Coba pelan-pelan panggil dia. Ini ya bahkan Dam, apapun arwah di sini nggak boleh kita otak-atik, nggak boleh kita doain, nggak boleh kita selamatin. Kalau kita interfere, gua tadi udah sakit dadanya. Gua harusnya nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa sih. ini. Gua nggak mau. Doang. Ini udah hukum Tuhan sih yang bekerja, bukan hukum manusia lagi nih. Coba kalian nanya ke Maria, aku yang transfer. Oke. Maria, Pompei ini masih dijaga oleh sosok-sosok besar tersebut ya?
Gimana? Jess? dia takut tapi ngomong pakai bahasanya dia sih. Ya udah, Takut gitu dia bilang dia takut, dia nggak berani keluar kemana-mana. Dan kamu tidak bisa keluar dari Dia zona cuman- Pompei kan? Iya, dia cuman kayak adanya maunya di yang ya agak lobang gelap-gelap gitulah. Dia ini arwah apa arbis sih si Maria ini jatuhnya? Arwah Arwah ya? Gila, gue tadi diserang loh. Yang nyerang gue kayaknya kuat banget, sakit dadanya. Coba ya tanya apa lagi ya? Sampai gue bingung Terus mau dia nanya ada apa. ngomong sesuatu, luka gitu kan. Aku nggak tahu apaan Luka it means Indonesia apa? enggak kayak bahasanya dia. Luka itu kayak nama deh. Kenapa dengan luka? Aku nggak bisa bantu nyari, Maria. Gimana dia kan tadi dia nanya. Iya, dia nanya di mana luka gitu. Itu Oke. kayaknya anaknya dia deh. I don't know luka di mana. Mungkin bisa langsung. Dia masih ketakutan gitu ya Jess ya? Iya, bener kamu. Dia bisa diwawancarain nggak? Kalau dia Justru dia bilang gini, kalau aku bicara sama kamu, apakah luka bisa diselamatkan? nggak bisa sih. Tuh, Maria, lihat sosok yang besar itu, dia nunjukin koordinat luka. Pakai telunjuk gitu yang sosok besar itu. Kayak di sini gitu posisinya. Masih di Pompei juga. Samperin. Oh, dia nyari arwah anaknya ya kalau gitu ya? Guess so. Udah beribu-ribu tahun nggak ketemu ya? Coba deh bilang ke Maria, Jess. Dia bilang dia nggak berani keluar karena setiap kali dia ngelihat matahari itu dia kerasa kayak ledakan. Pokoknya dia benar-benar nggak bisa move on dari itu selama itu. Antara itu traumatik ataukah memang energi yang dibuat seperti itu ya? Dia stres sih ya kalau aku bisa bilangnya, dia arwah stres sih. Oke. Kalau menurut Adam sama Aileen gimana? Dia stres, kacau, depresi gitu. Oke, Iya, depresi oke, aku Tingkat setuju. dewa. Tingkat Depresi bener. Dia maunya tuh ke tempat-tempat yang kayak gelap-gelap gitu loh Kak Adam. Dia waktu aku datang pun dia juga nggak mau kena sinar matahari. Oke. Waktu aku ke arah yang terang dia langsung hilang. Gimana? Mana Aileen masih jalan-jalan nyasar nggak? Aku nggak tahu deh itu lihat yang dari kayak oke, Aileen mata dulu. ketiga sih. Cuman kayaknya ketika dia hidup kayaknya dia punya dendam apa gimana ya? Si Maria? Emang orangnya kurang baik sih. Maria. Dan ada sosok kayak dia ngegendong anak cowok kecil. Oke, luka itu kali ya. Mungkin dari memorinya dia. Kenapa bang? Gue mau nanya dong, kalau gue beginiin ada yang ngerasa reaksi gak? Apa? Ada yang ngerasa reaksi? Ini penting banget nih. Ada yang bereaksi nggak? Kalau gue begini bereaksi gak? Bro Jos? Siapapun itu lah, gue rasa perempuan sih. Perempuan. Bereaksi gak? Ada gak? Oh, malah itu tadi yang cowok malah yang bereaksi. Bereaksi. Yang ada yang lu bilang ada shadow di belakangnya. Apa tuh bang? Jadi Ayo dong bro, apa tuh? Ya elah. bingung. Alat kelamin. Bukan. Apaan? Udah bro, udah ya elah. Gue juga. Apa tuh? Ini kali yang dimaksud orang pernah hidup Pernah? kali-kali. Hah? Hah? Apa sih bang? You know, Dam, lu kalau ngomong gak ngelempel tanah, Dam. Ngawang, Dam. Jadi ini. Ayolah. Jadi. Ayolah bang. Bereaksi banget kalau gue begini. Tuh ada 2 orang ya? 2 orang berasa. Bereaksi. Hah. Hidup berkali-kali tuh maksudnya gimana Kak Adam? Gue ngerasa kalian pernah hidup di zaman ini deh. Oh, yang berasa jadi pernah hidup di zaman Pompei gitu maksudnya? Reinkarnasi maksudnya. Gue gak tahu. Itu apa bang? Ya itu gue bilang. Ya apa? Ini gue megang jiwa-jiwa orang yang pernah di zaman ini. Oh. Dan gue ngerasa kayak ada ngeling di salah satu di sini. Oh. Makanya gue pencet-pencet nih. Koneksi enggak? Gue bilang harusnya enggak berkoneksi nih. Ada 2 orang ya? 1, 2. Oke. Cewek cowok? Cowok. Semua dua-duanya. 1 lagi? 1 orang apa 2 orang sih? 1 ya?
Kirain tadi Bro Julius bilang gini 2. Bukan ternyata. 1. Oke, siap. Lanjut. Guys, kalau Maria udah gak bisa diajak ngobrol lagi, gimana kita langsung ke main course kita. Ke tempat altar persembahan untuk doa-doa mereka yang dimanipulasi oleh demon. Kita udah masuk ke... Ada buronan nih. Ada buronan. Yuk pindah yuk. Yuk. Oke, siap. Kita ke main course kita. Oke. Balik ke studio dulu Dam ya. Hah? Balik atau gimana? Gue mesti lihat fotonya lagi. Ya udah lu balik deh, gue ngikutin lu. Gue tunggu di sini dulu deh. Tunggu bentar aku cari. Di reruntuhan kuil ya. Oke. Reruntuhan kuil Pompei. Ya Tuhan, reruntuhan kuil Pompei. Kami berangkat sekarang. Atas kuasa Tuhan lindungilah kami. Sama gue masih penasaran sih ya. Udah, gue udah di sini, tapi nggak ada apa-apa ya. Real time ini. Oke, wait. Kok ada segel? Itu segel apa Dam? Lu lihat nggak segel kayak yang terakhir nonton Black Adam ya, film Black Adam? Ini persis seperti pas Kent itu ngunci Gak tahu Bro Will, belum nonton. Ya udah maaf. Ada segel kayak tulisan-tulisan aneh Dam, tapi nggak padat segelnya. Apa ya ini? Tulisan lama ini. Kita di luarnya kan, kita belum tembus si kubah segelnya, tetapi segelnya itu gini Bu, kayak ada abstrak tulisan-tulisan, tapi nggak padat kayak jarang-jarang gitu loh. Ini kita di outdoor kan Dam? Outdoor kok. Aileen, Jesslyn, Ada yang itu di outdoor. berasa nggak ada segel energi itu? Gue belum nemu entitas kubu kiri sih Dam. Masa ada sih. Dia sebenarnya semuanya di tembok-tembok. Dia sembunyi di balik tembok-tembok. Gue rasa ada sih. Sana kalau cari. Ini masuk daftar list buronan nggak di mana sih? Masuk, tadi kan gue udah bilang, tapi nggak tahu dia di mana. Wah, jadi santepan lagi nggak? Oh, dapat Dam. Ini Mas William. Dapat. Oh, dapat ini. Langsung aja ya. Langsung Ya, aja. ya Tuhan, terjadilah. Ini gue ngambil tombak. Terjadilah pada dia menghadap Tuhan. Kena Adam? Jangan dimusnahin dulu Bro Will. Enggak, di... Tangkap dulu ya. Enggak, dia cuma nggak bisa gerak doang. Tanyain namanya Bro Will. Jesslyn bisa menggambarkan gak sih maksudnya Dudukan. deskripsi Dia dudukan. bentuk si iblis itu Jess? Daripada itu aku dapat vision kamu. Apa tuh? Vision pas orang-orang menyembah itu, visionnya bener-bener bikin aku muntah soalnya. Kenapa emang? Boleh kamu jelasin gak? Mereka nyembah, mereka bener-bener gimana ya, kayak sekte sesat gitu loh kamu. Ya Kerasa kayak nyembahnya tuh kayak sekte sesat gitu. apakah dengan ritual seks juga? Aku belum lihat itu, tapi ada satu dia aku nggak tahu dia ibaratnya kayak tokoh agamanya atau apa ya, di dalam cawannya itu ada darahnya terus diminum gitu. Aku ngeliat itu terus rame-rame beberapa pejabat-pejabat pentingnya juga pada minum darah itu. Aku agak mual sih dengan energinya. Terus terang. Ini lu mau diapain Dam? Dimusnahin atau gimana? Biar Jesslyn yang ngorek keterangan deh. Bentukannya juga kayak gimana Jess dia? Tanduknya agak kecil kan Jess? Iya. Iya. Buka Agak kecil. mukanya? Bukan yang badannya besar-besar Bukan. Tapi iblis tua bener. Nggak yakin sih. Ini bang yang jadi buronan dia nih bang, yang iblis tuanya. Iya. Gue rasa soalnya ini itu kayaknya. dibilang tua banget sampai parah banget enggak. Pas saat itu kayaknya kondisinya sih dia bukan yang tua-tua banget ya Pak Adam ya. Iya. Ini kasihan sih. Ini sebenarnya iblis nggak terlalu powerful ya Dam ya. Kecil ini iblis ini. Tapi emang dia ada di reruntuhan itu. Coba tabukin sekali dulu Mas. Orang itu tombak gue udah bikin dia nggak bisa kemana-mana langsung tabokin.
Dia emang harus dimusnahin hari ini Dam. Atas kuasa Tuhan ya. Jangan dimusnahin dulu dong. Kita aja ngobrol dulu. Gue gak yakin ya ini bener atau enggak. Berkali-kali gue coba nyebut namanya. Kenapa ya masa-masa lalu lebih banyak entitas yang aneh tuh gua suku kata. Apa? Kan ini namanya Sormon. Mirip-mirip Gormon sama gue bingung. Tapi anggapnya Sormon ya. Lo yang beresin ya, boleh bisa dikit deh. Oh, dia tipe yang berhubungan dengan bukan binatang. Ini dia yang cewek-cewek yang dipersembahin. Tadi bunuh atau apa ya? Tapi semua cewek-cewek yang dipersembahinnya udah nggak milik dia. Ini sebenarnya Demon udah nggak berkuasa apa-apa. Oke. Tapi bener nggak sih Dam? Ini Demon nggak berkuasa apa-apa sebenarnya. Demonnya kayak cuma Demon expired. Kasian sih. Kasih tuh bener kan? Iya gue juga kasihan kayak. Tapi dia mesti dimusnahin gimana? Tapi boleh jedotin dikit deh. Loh sana Ki. Oke. Kenapa bang? Dan dia nggak ada backupnya ya Dam ya? Nggak ada, temennya pun nggak ada. Afiliasi dengan premium rank nggak ada. Dia sendirian Bow di tempat yang tadi itu. Pertanyaan gue mungkin biar cepat juga ya. Oke, yuk. Dosa apa yang si iblis itu suka gitu loh, yang Apa ya? dikuak terus gitu untuk menjadi makanan si demon ini nih. Jujur ya kamu ya. Even waktu nanya mengenai dosa apa dan lain-lain, aku ngerasa manusia-manusia yang ada di tempat altar ini lebih berdosa daripada iblis itu sendiri, lebih jahat daripada iblis itu sendiri. Mereka bukan manusia sih menurut aku kan. Tapi perilaku mereka itu tuh dibus gak sih sama demon-demon ini bang? Gue rasa Justru enggak. Jadi mereka emang aslinya udah iblis aja gitu manusianya. Iya. Karena dia melihat kepala pas ngeliat manusia kayak mempersembahkan atau menghormat. gue bisa jawab nih pertanyaan lu Bow tadi. Dosa dia apa kan si iblis ya? Dia ketika dipersembahkan cewek-cewek itu entah dikorbankan atau apa, seharusnya dia nolak. Tapi dia terima. Yang ujung-ujungnya udah bukan jadi milik dia, tapi udah terlanjur bersalah di mata Tuhan. Itu dosa dia. Bukan dia yang memprovokasi manusia. Dia menikmati kayak mungkin memperlihatkan sekali dua kali presensi dia gitu ya. Terus humannya kayak dewa Sormon apalah whatever gitu kan. Terus dia menikmati dipersembahkan korban-korban wanita gitu. Tapi bukan dia yang mendorong untuk begitu. Itu humannya yang effed up, yang sengklek geblek. Oke. Buat memperkuat ya. Iya. Kita dari awal kesini kita benar-benar gak ngerasain semua rasa kasihan, sedih yang harusnya muncul dari perasaan. Iya. Kita menemukan ya jiwa-jiwa penasaran yang gak tenang gitu. Bang deketan lagi bang. Yang gak tenang gitu loh. Tapi malah kita biasa aja bang. Jadi kayak malah Lihat nih, bersyukur HP baru gitu. gue untuk konten. Murah banget harganya. Mimpi lu. Itu YouTube-nya nggak premium. Yeay, cukup bayar poinnya, Bang, kita 253.000. ngerasain di sini kayak kita Gue aja bersyukur udah mereka pakai tuh dapat 20. hukuman gitu. Iya. Bukan malah kasihan. Jujur kalian bertiga nih punya nggak perasaan kasihan di sini? Enggak. Nggak ada. Tapi at the same time juga kita ngerasa manusianya lebih iblis daripada iblis itu sendiri Dam. Gue setuju sih di sini. Kayak power iblisnya tuh minimal banget di semua kejadian ini. Kayak peran lu apa dalam tanda tanya si iblis itu? Wah ini kacau memang. Oke. Terus apa nih yang bisa kalian petik nih? Kita mengingat waktu guys. Mungkin kita langsung ke poin aja. Sebenarnya ya jangan sampai kejadian ini terulang lagi sih kalau kata utusan yang kayak Nabi tadi tuh yang Adam itu. Jangan sampai ini terulang lagi. Kalau yang iblis yang sekarang nih yang real time di film apa itu reruntuhan Will Dewi itu dia nggak signifikan sih perannya di Pompei. Terus dewa yang mereka sembah itu akhirnya gimana bang? Jadi apa yang terjawab gitu loh? Yang lu bilang katanya itu cuma just manipulasi dari demon untuk apa? Sosok kuat dan lain-lain. Apakah si demon itu yang lu bilang tadi? Gue nggak fokus sama dia sih, gue fokus sama atmosfer. Belakang siapa? Ada jauh kemungkinan 10 meter. Dia bilang kayak gini. Si Dajjal yang dimaksud dia mungkin itu ya. Jadi ada seseorang itu akan datang dan akan membentuk dunia baru untuk kalian. New World. Ya, Dajjal itu dia bilang kayak Dajjal itu bakal
Oke. Jadi secara kasar apa ya? Gue nggak tahu dia ngomong kayak gitu niatnya apa, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas kejayaan kami, kejayaan para iblis itu akan datang lagi dia bilang. Oke. Bodoh amat lah. Gue bisa jawab pertanyaan lu tadi, Bo. Gue nge-scan lagi. Kan mereka nyembah dewa-dewa itu untuk apa kan? Jujur gue nge-scan lagi memori dari si Sormon ini dan berbagai memori. Orang-orang di Pompei tidak membuat patung-patung dewa karena mereka berharap ada sebuah sosok yang memberkati mereka atau apa. Mereka sudah berkecukupan. Yang terutama pejabat-pejabatnya ya. Setuju. Sudah berkecukupan, sudah everything they need. Seksual ada, money ada, fame ada, dan yang lain-lain kan. Mereka kayak, kita ngapain ya? Kita berbuat yang lebih geblek yuk, kayak gitu. Karena prinsip percaya pada hal-hal mistis atau superstitious itu kan udah ada dari ribuan tahun kan. Nah mereka pikir, ini guyonan, ini jokesnya aja ya. Gila kita udah bangsa gini, masa kita gak punya sosok Tuhan gitu. Kita bikin yuk gitu. Idenya dari situ. Bukan karena mereka beranggapan bahwa harus ada Tuhan yang melindungi kita. Enggak, bukan. Simply iseng hobi bikin sesuatu yang mencerminkan Tuhan yuk. Keren kan gitu, kayak gitu. Laknatnya segitu levelnya. Dan mereka memang mengorbankan sesuatu ini dari orang shock sih lihatnya, karena mereka bisa mengatasnamakan Tuhan, membenarkan tindakan-tindakan mereka. Termasuk ya dengan kegiatan mereka ya dari segi seksualitasnya, kekejaman dan lain-lainnya. Mereka bisa bilang ya ini untuk dewa kami, ya kamu harus ikut serta dipersembahkan atau enggak ya ini bagian dari untuk dewa. Padahal dia sendiri yang buat gitu ya. Padahal manusia itu sendiri. Oke, so that's why Pompei jadi kacau balau mungkin karena orang-orang kayak gitu ya. Dewan-dewannya aduh. Oke, ada lagi. Ini mau eksekusi si Demon Gue Sormon. nambahin dikit Mas Wil. Boleh. Dia bilang project pertama mereka Itu siapa? Dia bilang gini, project mereka itu bakal menyesatkan para pemuka agama dan zolimi pemuka agama. Intinya pemuka agama itu kan dihabisin sih sama mereka. Wow. Maka itu akan ya baru bisa terjadi. Pokoknya di situ. Agama yang benar nih. Gua nggak tahu, intinya dia menyesatkan terus menzolimi. Jadi intinya dia akan menghabisi semua pemuka agama itu untuk proyek mereka. Jadi out of content tapi menarik nih. Dia nembus ke sini. Dia nunjuk kita. Kalian lihat aja mata-mata orang-orang ini. Mata-mata orang, gue gak tahu, dia nembus tunjuk ke semuanya. Dia bilang gini, kalian lihat aja mata-mata orang ini, mata-mata yang gak beriman. Lebih berfokus pada ya duniawi dan uang katanya. Gue gak ikut. Kita tidak menghakimi ya guys. Ini kata Bang Adam. Wah, iya. Oh kata iblis tenang aja. Kubu kiri. Dieksekusi nih. Habis sebentar lagi. Kenapa Bang? Dia tuh kasihan ya. Kasihan. Tapi dia emang tetap harus dieksekusi. Masalahnya energi negatifnya tuh udah benar-benar masuk sih. Dia kata dia gini sih, kalau kalian udah gak kuat dengan duniawi ini, bunuh diri aja katanya. Wah. Dam, lu jadi messenger, Dam. Udahlah, gak ada gunanya nyampein message dia. Gila sih. Jadi buat apa? Ntar malah masuk neraka. Iya. Ikut sama kamu. Tapi Kurang jarinya, Dam. Berapa? Bang, deketan Bang. Apa Bang? Orang Ini Diman kali Bang. ini di mana messenger sini. Tapi kalau gue ingat-ingat sama kayak kita ex bata itu loh Bang. Pesannya. Boleh gua tampol nggak di mana? Mukanya senyumnya licik banget, jahat banget gitu ya. Gak ada. Pantatnya ketampol. Udah tuh pagi itu, Dam, dia. Bilang kayak bajingan ketika gua gitu. Oke. So, Oke, Ini ada yang menarik nih. Mau Dajjal dulu atau eksekusi si Sormon dulu? apapun yang menarik bro, kita percepat ya. Iya. cepat aja. Iya, gua nggak tahu Adam melihat atau enggak. Ingat nggak di YouTube kita Antartika, which is belum keluar ya teman-teman semuanya. Ras Anubis itu jahat semua kan, rata-rata. Ya, kita jarang lihat yang baik. Nih satu nih, gua nggak tahu nih sejenis ras Anubis atau apa. Dia Algojo, dia nggak depan gua Adam. Dia nunggu hitam kebiruan. Do you guys see it? Gua gedein energinya. Oke. Lihat.
Nah itu gue tinggal doa, gue nggak tahu dia seakan-akan kayak gue juga menggal si Sormon, tapi belum. Udah langsung aja Bow ya. Demi hemat. Ya Tuhan. Lagi-lagi Atas kuasa nih Tuhan, demi terjadilah hemat. kehendakmu. Jika engkau berkehendak musnah pada Sormon, maka dia musnah. Jika engkau berkehendak lain, maka terjadilah kehendakmu Tuhan pada Sormon ini. Sormonnya udah pasrah dan sedikit keluar air mata. Dipenggal guys. Oh, nama iblisnya tuh Sormon tuh ya, yang ada di sana. Bang, arwah-arwah yang menurut lo berdosa banget di sana itu tuh masih berkeliaran di sana nggak sih, Bang? Masih gue rasa. Apa yang mereka lakuin? Gue ngerasa tuh kayak ada manifestasi ya di sekeliling gua tadi. Lo tau kan sempet lihat patung-patung mereka ya? Nah, anggap aja tuh seolah-olah kayak bergerak gitu, kayak tek gitu. Oh, Berarti kan? tapi kayak kertek gitu ya? Gitu. Dia nggak diterima di mana-mana, Bang? Gimana kertek kayak tengkorak zombie gitu. Iya. Itu yang lu bangunin tadi. Dan di dia awal-awal. kayak hidup tapi mati gitu, hidup Iya, tanpa iya, iya. rasa gitu loh. Iya. Kayak nggak ada gimana sih? Lu kayak ngeliat seolah kita nggak lihat dia nggak lihat kita. Sorry, dia nggak lihat kita tuh kayak biasa aja gitu. Oke. Ya, arwah-arwah begitu gak usah kita doain lah ya. Jadi kayak hampa terus gitu ya. Iya, ini hukum Tuhan sih bang, gue gak mau ikut campur sih. Ya. Kecuali lo mau gabung, Nggak juga sih. kayak gue cukup sih, terserah kalian. Oke. Cukup. Ya coba lihat deh terakhir yang kalian tadi bilang bangunin, ini terakhir ya yang zombie itu kok rontok semua ya? Pasti lo pelakunya kan? Bukan yang Anubis biru tadi. Lah, jadi Anubis biru tadi tuh ngapain tuh? Jadi ketika dia udah selesai menggal si Sormon, dia duduk di kursi tempatnya Sormon. Gue bilang, ya masa lo yang gantiin gitu kan? Tapi enggak. Terus dia kayak begini ya, gitu. Semua segelnya diganti gitu. Dia kayaknya kubu kanan deh. Terus begitu kita ngomongin yang kertak, dia kayak gini Bu, dia nengok gini. Terus kan gue tadi gini kan, gitu kan? Itu dia. Terus kayak ada gelombang, rontok semua itu si tengkorak bukan arbis sih yang kita bangunin pakai kelendeng itu. Kayaknya itu nggak boleh deh dipergunakan oleh dukun-dukun siapapun. Mau orang Roma kayak Indonesia kayak bahaya men, dirontokin semua sama dia. Nah kenapa dia nggak duduk di awal? Ini ada jawabannya di episode YouTube kami yang Antartika. bukan Pulau Meksiko. Pulau boneka di Meksiko. Kenapa kalau malaikat dan arka dan entitas apapun itu bisa melakukan sendiri, kenapa kadang harus lewat human? Itu teman-teman jawabannya di video itu. Jadi kayaknya melalui tanpa bermaksud sombong, melalui gua tadi, ya kejadian ini terjadi hari ini. Gitu. So oke, kita balik, kita conclusion. Oke, sip. Bang, mana bang? Ini rasanya ada musibah depan mata ya. Kayak awal itu kayak Rasa sakitnya gimana sih? Jangan tanya, Melebihi di neraka nggak? Apa di neraka lebih parah bang? nggak mau lihat. Oke, kita kembali bang. Yuk, waktu sudah menipis. Yuk. Oke, mungkin lu ajak juga bang yang lu ajak Etia emang balikin dulu. udah lepas dari tadi. Oh, udah kelepas dari tadi ya. Soalnya gue udah gak kuat. Oke. Boleh gue yang balikin kan? Boleh. Oke, ya suka kaki. Ini pakai bantuan yang Anubis hitam ya, biru. Mungkin teman-teman kalau yang masih ada di situ akan kerasa dibalikin ke sini dengan paksa ya Tuhan. Atas kuasa-Mu dan melalui yang Anubis biru tersebut, kami ingin kembali dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kami kembali. Dah, balik. Oke. So, kita langsung masuk ke conclusion. Sebagai ini. Harus dong, Oke. biar lu bisa ngemonitor suara lu sih. Oke. Gimana? Aman sih ya? Aman. Mereka nggak tertarik sama audiens kok. Sama sekali. Kalian udah balik? Udah. Kayaknya aman-aman aja ya episode kali ini ya. Nggak ada something wrong or something perang yang kayak gimana ya? Ya andai kata kita bawa mereka ke Burari lain sih ceritanya. Ke Antartika aja. Katanya itu melebihi itu ya. Segitiga Bermuda ya.
kita belum ke Bermuda. Belum. Kata Bang Adam kemarin berstatement, Bang, kan gue sempat tanya sama lo, mendingan segitiga Bermuda apa Antartika? Parahan ini sih, lu kan ngetes doang kan di segitiga Bermuda kan. Parahan Antartika ya. Antartika. Tadi ya sebenarnya ya, kita tuh mau buat episode kali ini, maksudnya hari ini kita offline event, kita pengen ke Antartika sebenarnya. Tapi pas kita coba dulu part satunya, itu gak jadi. Karena takut beresiko ini lebih parah Bang ya. Goyang iman. Menggoyang iman dan juga menggoyang apa? Goyang inul. Gue tahu dia ngomong gitu. Ngebor dong. So, oke, kita langsung aja masuk ke conclusion dari Pompeii ini. Sebenarnya gak terlalu banyak yang horor-horor atau kayak gimana ya. Tapi apa yang bisa diambil hikmahnya dari kejadian Pompeii ini? Kenapa semua nih? Biasanya lu duluan bro yang awal. Jadi basically dari semua ATI kita, Pompeii ini termasuk salah satu yang terlarang deh. Dan kita waktu itu bahas sampai yang memorinya dihapus ya. Episode yang mana ingat nggak? Stonehenge. Bukan itu yang bau diculik. Bukan. Baru-baru yang Meksiko. Bukan. Ada yang lain sama. Episode kita yang nggak jauh-jauh dari Stonehenge. Kayak Stonehenge deh. Yang pala dipenggal itu. Bukan, kayaknya Stonehenge. Iya Stonehenge kok yang nggak ada bau. Iya oke. Itu kita di memorinya kita suruh pergi terus memorinya dibakar, ingat gak? Kayaknya. Gue belum nonton Enggak, sih. waktu itu lu ada something jadi lu nggak jadi host. Gua yang waktu itu. Apa baru yang terakhir ini? Bukan. Yang belum Stonehenge. diupload. Oh Stonehenge ya. Oke Iya. lanjut terus. Nah, sama. Ini kejadiannya kayak Stonehenge bahwasanya siapapun yang bisa ngotak-atik memori ini, entah orang pintar, entah supranaturalis, harus hati-hati banget sih, karena sangat tergoda untuk pakai dark force dari situ. Oke terus. Mungkin itu yang menjadi penyebab kenapa para dukun tanda kutip ya ke suatu tempat. Kenapa harus ke suatu tempat? Kenapa nggak di tempat tidur gitu ya? Kenapa nggak di kamar mandi? Kenapa dia harus ke sebuah tempat yang antah berantah aneh? Mungkin ada asal-asal yang terbuang dari Tuhan, terbuang dari pokoknya gitu-gitu. Itu yang dipakai gitu. Kalau ada istilah, mohon maaf, istilah sampah masyarakat ini sampah ketuhanan istilahnya. Nah kayak gitu-gitu dipakai tuh untuk energi negatif gitu loh. Nah tadi yang kayak tengkorak-tengkorak itu, gue nggak tahu itu jiwa atau apa. Itu kayaknya bagian dari energi sampah ketuhanan deh. Kayaknya. Oke. Baru itu sih yang gue bisa nyampein. Jocelyn. Menurut gue sih kita sebagai manusia jadi yang sewajarnya aja sih yang merugikan jujur ya tahun 2016 ke sana aku nggak nyangka sih ini sedrastis ini kelakuan orang-orang pas aku ATI ke sana melihat langsung vision ya pasti udah iblis Iblis ketemu iblis. jadi kita hidup yang wajar-wajar aja lah. Tapi gue boleh berkata gak sih bahwa, bukan berkata ya, gue bertanya. Jadi kota Pompeii ini apakah kota Sodom dan Gomora yang berada di kitab suci? Apa bukan? Aku bahkan gak bisa meneliti sampai ke arah situ. Tapi yang jelas ini destruction yang luar biasa. Dan itu laknat Tuhan kan? Ya, Oke. Tapi bukan. gue gak percaya perbuatan gue, tapi gue benar-benar suara melihat naga yang in charge bagian di udara. Gue gak tahu kenapa gue ngeliat kayak begitu. Ya asal yang muncul bukan naga Indosiar sih bro. Bahaya. Bukannya Bear Brand ya? Ya karena di awan ya, ya juga sih. Iya. Oke. Dari lu bang, gimana bang? Iya. Tenang, Aileen masih lama nih. Oh kan, lagi begini masalahnya. Abstrak Tuhan. Pesan gue sih ya sesuai kata seseorang tadi ya, gue harap kita menjaga diri kita dan keturunan kita ke depan, semoga ya tetap baik-baik aja sih, dan hidup dan mati di jalan yang Tuhan yang benar. Itu aja sih pesan. Hidup dan mati di jalan yang benar. Oke. Ya selamat sih. Udah bang, gitu doang. Tuh Ben biasanya berkhotbah bang. Jakarta luar biasa. Aileen? Still. 10 menit lagi ya guys. Aileen lama. Coba-coba The Clients bantu begini supaya Aileen makin cepat. Nggak ngefek guys.
Kalau kalau gitu gue nanya deh, Bang Adam, sambil nungguin Aileen. Jadi arwah yang kayak gitu tuh enak gak sih Bang? Yang lu gak diterima di kemana-mana gitu? Ya nggak enak sih bang. Kalau beberapa jiwa yang gue rasain sendiri, jadi gue pakai perasaan mereka, gue pindahin ke perasaan gue. Kayak hampa bang, kayak ini kayak nggak ada perasaan antara senang, sedih, bahagia tuh nggak ada, kayak Flat aja. flat aja. Ya ribuan tahun juga udah ya. Oke, gimana Aileen? Pompe ini salah satu peringatan keras dari Tuhan kepada manusia untuk tidak mengulangi lagi apa yang pernah mereka perbuat. Oke. Terus? Kedua, jagalah hati kalian, karena hati itu sangat penting. Harusnya hati itu dipenuhi dengan kasih sayang, rasa care, dan hal-hal yang indah, bukan melakukan hal-hal yang tidak sepantas. Ketiga, ini pesan banget dari buku kanan. Jangan lupa sama tugas kalian di Tugas. setiap orang punya tugas, setiap orang Masing-masing. punya misi, setiap orang punya tujuan. Setiap orang mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing ya. Oke. So, ada lagi guys dari tambahan dari kalian untuk Pompe ini, Jesselyn? Oh, sama doa Dari Keris mungkin? dari Mau itu istilahnya Dari Tuhan, doa kepada doa Tuhan. dari manusia kepada Tuhan yang bersifat positif itu benar-benar Dan menjadi oh ya, gue mau nanya, kan ada pepatah, bukan pepatah juga ya di kitab suci atau di kalimat-kalimat itu juga ada. Doa orang yang dizolimi itu tuh lebih didengar Tuhan. Benar nggak? Dari kejadian ini. Tergantung dari tindakannya. Ketika orang tersebut merasa dizolimi, tapi sebenarnya orang yang dizolimi tersebut adalah orang yang sebenarnya bersalah, maka itu tidak terjadi. Tetapi ketika dia merasa terzolimi, padahal dia tidak melakukan hal yang merugikan orang lain, maka doanya akan tentu terdengar. Kata Keris. Kalau kayak gitu setiap Aileen ngutuk kita itu nggak kena kan ya? Enggak dong. Enggak. Karena itu sepele dan kita tidak merasa menzolimi Aileen kan? bullshit. Banyak buktinya ngebully. Enggak. Jadi poinnya gini bang, sebelum lo membuli, berdoa dulu. Berdoa dulu. Ya Tuhan, semoga saya dilindungi dari kutukan Aileen. Itu tujuannya Ya negatif Tuhan, guys. saya ingin membuli, lindungilah aku. Nggak bisa kena karma nanti beneran ya. Oke, so kalau kayak gitu cukup. So kalau kayak gitu buat kalian semua para The Clients dan juga semuanya yang nonton hadir secara offline maupun online, terima kasih semuanya. Dan buat kalian semua, yap, semoga kedepannya kita bisa membuat event-event seperti ini lagi. Walaupun memang Pompe ini kelihatannya santai, mungkin lebih ke arah keimanan yang diperkuat ya, lebih ke religi ya kan. Beli-beli. Tapi ada beli-beli. Beli-beli pasti ori. Oke, gue ke distract gitu main City kan. Lanjut lagi, kita intinya ke depannya semoga kita bisa membuat event ini lagi yang lebih besar dan mungkin lebih terorganize lebih baik lagi. Karena ini benar-benar dadakan juga. Tapi gue mau say thankful pada seluruh pihak dari Kini Podcast, Kolepesia, Suara Sunyi, terus juga dari Mall Kuningan City juga, terima kasih. Dan buat para The Clients yang sudah hadir hari ini. Yap, walaupun cuma 1 jam doang kita ngebuka bukan open recruitment ya. Kita membuka dari pendaftaran buat tiketingnya, tapi benar-benar langsung ludes. Semoga kedepannya kita bisa membuat yang lebih besar lagi dan lebih baik lagi. So, terima kasih sekali lagi buat Bang Adam, Bro Willy, Jesselyn, dan juga Aileen. Dan sampai jumpa di next konten selanjutnya atau di next event selanjutnya. Pokoknya tungguin aja dan follow. Jangan lupa follow Instagram kita. Mungkin untuk info-info yang lebih detail dan juga lebih up to date. Contohnya salah satunya tentang event kali ini. Di mana di @detektifastral. So sampai jumpa, terima kasih. Dan see you. Tetap di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus.